Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin, para pemirsa yang Allah muliakan, yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas qudrat iradatnya kita bisa berjumpa pada kesempatan kali ini. Tidak lupa juga salat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para pemirsa, pada kesempatan ini saya akan coba memaparkan tentang berbuat baik atau berbuat kebaikan yang khusus kepada seorang ibu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kita manusia ini terlahir dari seorang ibu. Nah, kecuali ada kasus-kasus khusus, kasus tertentu seperti Nabi Adam. Maka Nabi Adam tidak terlahir dari rahim seorang ibu, tetapi Nabi Adam langsung tercipta dari tanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan istrinya, ibu kita semua, Siti Hawa. Ya, Siti Hawa pun tidak tercipta dari rahim, tetapi langsung dari tulang rusuknya. Sementara yang lain itu keluar dari rahim, sementara maksudnya di luar Nabi Adam dan Siti Hawa itu keluar dari rahim seorang ibu. Termasuk baginda Nabi besar Muhammad SAW pun terlahir dari rahim seorang ibu, ya, Siti Aminah. Tetapi ada kasus pula seperti halnya Nabi Isa, yang kemudian Nabi Isa memang terlahir dari rahim seorang ibu, yaitu Siti Maryam, tetapi beliau tidak punya seorang bapa, tetapi ditiupkan langsung ruhnya ke dalam rahim Siti Maryam, gitu ya. Baiklah, kita kembali kepada topik utama, yaitu ibu. Ibu adalah orang yang melahirkan kita, ya. Yang tadi, kecuali yang tadi saya sebutkan tadi, ya. Terlahir dari seorang rahim ibu yang prosesnya juga tidak mudah. Tidak semudah yang dibayangkan atau yang dipikirkan, gitu ya. Langsung lahir begitu saja, tidak, tetapi melalui sebuah proses yang panjang. Dan Allah sudah memberikan ilmunya tentu kepada ibu kita semua, yaitu Siti Hawa. Tentu Siti Hawa inilah yang kemudian melahirkan anak. Bagaimana proses anaknya, ya, kalau di kita mah ada bidan, ada paraji, gitu ya, ada dokter, ya, yang harus mengurus bayi, gitu kan, harus memotong ari-arinya dan sebagainya. Kemudian juga bagaimana nipas, gitu ya, nipasnya, darahnya itu kan. Tentu Allah sudah mengajarkan kepada Siti Hawa secara alamiah, ya, melalui ilham, gitu. Semakin sini semakin berkembang tentunya, jadi semakin modern, ya, semakin modern. Dan itu adalah kekuasaan Allah, ya. Bagaimana seorang ibu, katakanlah dalam ini seorang istri, ya, suami istri aja gitu. Seorang istri harus menanggung beban yang begitu luar biasa dengan kehadiran seorang anak, tetapi itu pun yang sangat didambakan. Jadi seolah-olah capeknya, sulitnya, lelahnya itu terobati oleh kehadiran seorang anak, gitu ya. Walaupun ya ada kasus tertentu ketika baru berapa bulan keguguran, sudah membentuk menjadi bayi juga keguguran, atau sudah hampir waktunya mau melahirkan, tiba-tiba bayinya dicabut nyawanya oleh Allah, sehingga ketika terlahir sudah dalam keadaan meninggal, ya. Itu kan kekuasaan Allah, ya, kita tidak bisa melawan takdir semua itu. Tapi tentu kesedihannya yang luar biasa.
ibaratnya kan sudah capek-capek mengandung tapi ternyata melahirkan dalam keadaan meninggal, ataupun ketika sudah melahirkan, sudah capek melahirkan, berjuang atau melahirkan baik itu secara normal maupun disesar, tiba-tiba ketika sudah menjadi bayi ternyata bayinya hidup dulu baru meninggal. Itu perasaan yang bagi laki-laki pun, walaupun ya laki-laki sebagai seorang suami, seorang bapak dari anak-anak, merasakan kesedihan itu, tetapi kesedihan itu tidak akan bisa dirasakan bagaimana lebih sedihnya seorang istri atau ibu ya. Makanya terkadang suka miris gitu ya, ketika melahirkan bayinya dibuang karena tidak diharapkan, karena hasil hubungan gelap dan sebagainya. Masya Allah ya, luar biasa bagaimana tegaknya seorang ibu ya, seorang pasangan membuang bayinya begitu saja, bahkan dibiarkan sampai membusuk meninggal di tempat sampah ya. Tapi ya itulah kehendak Allah ya, bayi yang tidak berdosa kemudian dibuang di sampah sampai meninggal, sampai dikerbungi lalat atau bahkan dimakan hewan binatang buas ya. Bagaimana itu sangat tidak manusiawi ya, membuang bayi. Ataupun mungkin masih punya perasaan, tapi kalau disimpan di kardus, disimpan di depan rumah orang atau di pom bensin, di SPBU, tiba-tiba ada bayi di situ, berharap ada orang yang mau mengurusnya, tetap saja itu kan dosa yang luar biasa. Ketika seorang suami istri yang sudah menikah sangat mengharapkan anak, ini bayi yang ada bayi yang dibuang ya, hasil hubungan gelap. Nah itulah ya manusia, godaan setannya begitu kuat gitu ya. Oke, kita kembali lagi kepada topik. Baiklah, Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 14, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wasyainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an yashkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Artinya, wallahu alam bimuradihi, wasyainal insana biwalidayhi, kami perintahkan, wasiat di sini teh, kami mewasiatkan, kami perintahkan kepada manusia, biwalidayhi, kepada ibu bapaknya, maksudnya berbuat baik. Nanti wasiatnya apa? Ada di anishkurli wa liwalidi. Kemudian ada sisipan kalimat yang menyatakan betapa harus menghormati ibu ya, harus sangat harus menghormati ibu dengan sangat, yaitu hamalat ummuhu wahnan ala wahni, ibunya insan itu mengandung insan tersebut wahnan ala wahnin, dalam keadaan lemah, capek, ditambah lagi ala wahnin, lebih capek lagi, jadi dalam keadaan lemah yang terus bertambah-tambah ya. Jadi taruhlah insan itu adalah kita, kamu atau saya ya, kayak kita lah gitu. Ibu kita ini mengandung selama 9 bulan. Proses yang tidak mudah, proses yang panjang. Dari mulai 0 sampai melahirkan. Dari mulainya perutnya biasa, kemudian membesar, tambah berat lagi badannya. Yang dikatakan dengan berbadan 2, walaupun di dalamnya itu kembar 2 ya. Kembarnya 2 atau kembarnya 3 tetap aja berbadan 2 ya, tidak berbadan 3 ya, berbadan 2 saja disebutnya. Itu kan tambah membesar, itu suatu proses yang tidak mudah ya, yang tidak akan bisa dirasakan oleh kaum Adam. Kita sebagai laki-laki tidak akan bisa merasakannya sampai kapanpun ya. Dari mulai ngidam juga macam-macam, tapi kadang juga ya kasus langka, ngidamnya datangnya kepada suaminya, kepada bapaknya yang ngidam malah gitu ya. Ngidamnya juga berbeda-beda. Terkadang ngidamnya itu agak menginginkan sesuatu yang memang belum saatnya. Misalkan ketika belum musim rambutan, pengen rambutan kan susah. Tapi itu harus dilaksanakan gitu ya. Karena katanya kalau ngidamnya tidak dilaksanakan suka ada efeknya nanti ke bayinya. Wallahu alam ya. Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman orang-orang tua dulu ya. Kemudian belum lagi dengan tugas ibu rumah tangganya. Kalau belum punya anak, berarti anak pertama berarti ngurus suami sama ngurus di rumah.
Kalau sudah punya anak gitu ya, berarti kalau anaknya satu berarti ngurus anak satu, kalau dua yang ngurus anak dua, itu ya terbayangkanlah, tidak terbayangkan betapa sulitnya seorang istri atau seorang ibu. Tapi ya bagaimanapun juga kan itu yang diharapkan gitu kan, menginginkan seorang anak, apalagi anak pertama itu ya, letihnya, capeknya itu akan terobati dengan kehadiran anak. Belum lagi ada juga yang pasangan, wah saya pingin anaknya laki-laki duluan atau anaknya perempuan duluan gitu ya, ketika lahirnya tidak sesuai, kemudian menjadi agak-agak ya adalah kecewaan, tapi ya tetap saja terobati oleh kehadiran anak gitu ya. Kemudian dari proses itu ya ada segumpal darah dulu kan, segumpal darah, segumpal daging, kemudian diberi nyawa 4 bulan ya, berarti itu sudah ada pergerakan-pergerakan denyut nadi dari atau denyut bukan denyut nadi, denyut jantung dari si janinnya itu ya. Itu kan perutnya tambah membesar, sudah mulai kan, setelah lewat fase 4 bulan ngidamnya sudah mulai hilang. Tetapi kan pembawaannya beda-beda juga, ada yang senang makan, ada juga yang susah makan, yang masuk susu formula sebagai pembantunya, pembantu nutrisinya, ada juga yang tidak sama sekali ya. Itu terus semakin membesar perutnya, semakin tambah berat gitu kan ya, beban menjadi 2 gitu kan. Belum lagi dengan terpikirkannya bayinya sungsang, ada bayinya kelilit, udah semua perasaan itu bercampur aduk. Jadi itulah kemudian yang menyebabkan wahnan ala wahnin ya. Jadi bukan saja fisik tapi juga mental, pikiran yang terbebani gitu ya. Belum lagi kalau misalkan istrinya itu ya, kalau wanita sekarang itu kan banyak wanita karir ya, harus mengajar atau bekerja di pabrik, di perusahaan atau ke pasar atau berjualan ya, sambil bawa motor, kemudian perutnya membesar ya, itu kan mau tidak mau ya, namanya kebutuhan, karena kan punya bayi juga sekarang itu kan butuh biaya yang besar, walaupun ada BPJS juga kan, tapi BPJS hanya menanggung di rumah sakit saja kan, ketika bayinya sudah lahir kan tidak lagi ditanggung BPJS ya, popoknya, susunya, itu kan pakaiannya dan sebagainya kan tidak ditanggung BPJS, berarti kan harus berjuang mencari tambahan penghasilan dari suami. Itu makanya sungguh luar biasa lah ya. Kemudian setelah berjalan mau menjelang lahir kan, mulai muncul plek, kemudian mulai merasakan mulas. Itu kan, mulas itu kan sesuatu hal yang menjadi bagi sebagian besar wanita menjadi sindrom ya, kekhawatiran, ketakutan gitu kan, mulasnya itu kan gitu ya. Walaupun katanya kalau pas melahirkannya mah ya biasa saja gitu, ketika si bayinya keluar dari lubangnya itu biasa saja, tapi mulasnya ini yang sangat menyakitkan gitu. Jadi bukan melahirkan tapi mulasnya itu. Nah, itu yang tidak bisa dirasakan oleh kita sebagai laki-laki ya. Setelah lahir kemudian kan tidak mudah juga ya, karena si rahimnya harus bersih benar-benar ya, harus benar-benar bersih, tidak boleh ada tersisa darah apapun gitu kan, untuk menjaga rahimnya agar tidak terkontaminasi atau terinfeksi ya gitu. Setelah lahir kemudian si bayinya diurus kan, disusui dan itu kan. Jadi belum selesai ya, setelah lahir itu belum selesai. Jadi punya anak itu adalah amanah dari Allah yang harus kita yang sudah berumah tangga itu yang harus kita urus gitu ya. Lalu wa fisoluhu fi amaini, singkat ceritanya langsung setelah disusui itu disapih selama 2 tahun ya, sampai umur 2 tahun. Kadang-kadang ada yang kurang dari 2 tahun, ada yang si bayinya baru umur 1,5 tahun udah disapih gitu. Tapi proses penyapihan pun ya tidak mudah ya. Kadang-kadang anaknya merengek, nangis gitu kan ya. Ini yang kemudian dinamika punya bayi ya, sakitnya, kekhawatirannya dan sebagainya ya. Itu ini yang berbicara normal ya, jangan berbicara yang kelainan, normal saja gitu ya. Wasiatnya apa ya? Anishkurli wali walidayik, bersyukurlah kamu wahai insan kepadaku, kepada Allah, wali walidaika, dan juga kepada ibu bapak, ilayyal masir, hanya kepadaku
tempat kembali gitu ya. Nah, berbuat ihsan kepada ibu bapak adalah berbuat baik kepada keduanya dengan cara yang sopan, yang ramah, lemah lembut ya. Terutama diutamakan dalam konteks sekarang ini adalah kepada ibu, karena seorang ibu bekerja lebih keras di rumah, mencurahkan kasih sayang yang lebih besar kepada anak. Beratnya menjalani masa kehamilan, merasakan rasa sakit saat kontraksi atau mual, perjuangan melahirkan, menyusui, begadang di malam hari dalam merawat bayi, berhadapan dengan kotoran, berhadapan dengan najis, dan tidak bisa leluasa untuk bersih-bersih dan bersenang-senang atau berhias gitu kan ya. Kalau sudah punya bayi ya kan beda ya. Kalau sudah punya bayi itu beda ketika belum punya bayi atau tidak mengurus bayi gitu ya. Untuk berhias saja susah gitu kan ya. Nah itu, jadi itulah sebuah perjuangan dari seorang istri atau seorang ibu. Ya. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan ya. Ja'a rajulun, datanglah seorang laki-laki, waqala, maka ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahakkun nasi bi husni sahabati, siapakah yang lebih berhak ya, siapakah yang lebih berhak di antara annas, di antara manusia, bi husni sahabati, yang harus diperlakukan baik olehku. Qala, Rasulullah menjawab, ummuka, dia adalah ibumu. Qala, lalu laki-laki tersebut bertanya kembali, summaman, lalu siapa lagi? Qala, menjawab baginda, ummuka, ibumu. Qala, lalu laki-laki tersebut bertanya lagi kepada Rasulullah, summaman, lalu siapa lagi? Yang ketiga kali ya. Qala, menjawab Nabi, ummuka, ibumu. Masih penasaran juga, qala, bertanya lagi ya rajulnya, laki-laki tersebut kepada baginda Rasulullah SAW, summaman, lalu siapa lagi ya Rasulullah ya. Qala, menjawab Rasulullah, baru abuka, nah baru sekarang bapakmu. Berarti 3 kali menjawab ibumu, 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 baru bapakmu itu ya. Ini saking bahwa ibumu itu sangat berjasa dalam hal tersebut. Kemudian para periwayat hadis atau para ulama ahli hadis selalu menetapkan dalam hadis tersebut bahwa berbuat kebaikan kepada ibu itu 3 kali lipat daripada ke bapak-bapak ya. Jadi ibu, bapak gitu. Ibumu, ibumu, bapakmu, berarti 3 kali lipat dari bapak gitu ya. Jawaban Rasulullah yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga dikhususkan untuk ibu dengan alasan karena tadi wahnan ala wahnin, repotnya, susahnya, lemahnya seorang istri, seorang ibu dalam satu, ibumu mengandung anak, ibumu melahirkan, ibumu menyusui. Jadi mengandung anak ya tadi sudah saya garis besarkan ya, pembahasan mengandung anak, lalu melahirkan, lalu menyusui. Jadi 3 kali ya. Itu sudah hikmah ya dalam sebuah hadis tersebut. Sedangkan jawaban yang keempat adalah untuk bapak adalah tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dalam membiayai dan ikut mendidik anak. Akan tetapi tidak dikhususkan sebagaimana untuk seorang ibu, seorang istri. Karena dalam mendidik anak dilakukan bersama-sama di antara bapak dan ibunya. Begitu. Jadi ibu, bapak gitu ya. Nah tadi ya, ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusui, sedangkan bapak hanya bertugas sebagai untuk ikut mendidik anak dan membiayai. Walaupun itu tidak mudah ya, jadi tetap saja ini kalau dalam hal capek dan repotnya ya hampir sebanding lah ya. Walaupun kita sebagai laki-laki juga tanggung jawabnya besar gitu ya, tidak semudah itu. Cuman dalam hal ini kaitannya dengan anak tentu ya kita harus mengalah lah ya, kita harus mengalah bahwa ibulah, istri kita lah yang menang dalam hal ini ya. Tetapi semua itu adalah tentu untuk suatu tujuan yang baik, bukan tujuan yang jelek ya. Para ahli fikih berpendapat ya, jadi adanya kehormatan dan kemuliaan
Itu maksudnya untuk kehormatan dan kemuliaan itu adalah, maka bapak lebih besar haknya daripada ibu. Maksudnya gitu. Jadi kehormatan dan kemuliaan seorang laki-laki, seorang suami itu lebih besar haknya daripada seorang istri, ya, gitu. Daripada ibu terhadap anak. Karena apa? Jalur keturunan itu berat kepada bapak. Jadi beratnya kepada kita sebagai laki-laki ya, sebagai suami. Jadi jalur anak itu nasab, maksudnya jalur nasab turunan itu beratnya kepada kita laki-laki ya. Misalkan Pulan bin Pulan gitu ya, Pulan bin Pulan. Tetapi untuk nafkah termasuk merawat, mengasuh, jika memang anak bergantung kepada salah satu dari ibu bapak, maka ibu lebih berhak menerima hak anak asuh tersebut gitu ya. Karena apa? Karena besar perjuangannya yang dilakukan oleh seorang ibu. Ditambah lagi kan tadi dengan susah payah, penderitaan, kesulitan, rasa lelah ketika hamil, melahirkan, menyusui, mendidik, memberi makan anak ketika sudah masanya, dan pengorbanan kurang tidur, mencuci, mengurus hal-hal yang bersifat kotor, najis, menemani anak sakit, dan masih banyak lagi. Jadi sekali lagi, untuk kehormatan dan kemuliaan memang laki-laki ya, bapak atau suami itu lebih besar. Tetapi jika memang harus memilih ini ya, jika memang harus memilih antara bapak dengan ibu dalam hal mengasuh anak, maka ibu itu yang harus didahulukan atau lebih besar haknya gitu ya. Walaupun secara pengadilan kadang-kadang ini hak bapak, ini hak ibu ya. Itu kan ada konteks-konteks atau reason, alasan-alasan tertentu sehingga itu beratnya menjadi salah satu. Ya bayangkan aja sekarang ini ya, ketika seorang suami ditinggalkan oleh istri, punya anak. Biasanya seorang suami atau bapak ini akan menikah lagi lah gitu ya. Dan akan kesulitan untuk mengurus anak. Tapi seorang istri, seorang ibu, ketika suaminya meninggal atau cerai lah katakan, atau kondisinya apapun, ditinggal pergi begitu saja, tetapi seorang istri itu akan mampu untuk mengurusi anaknya. Itu sebagian besar begitu ya, sebagian besar akan mampu mengurusi ini bagi seorang ibu yang tanggung jawab gitu ya. Oleh karena itu sangat miris sekali ketika ada anak tidak tahu bapak. Ditanya, bapaknya tahu nggak? Tidak tahu. Wajahnya saja tidak tahu. Belum pernah ketemu. Padahal bapaknya ada. Belum meninggal. Atau bahkan tidak tahu rimbanya tidak tahu rimbanya. Ya, kadang-kadang saya juga suka berpikir ya, kalau ketika ada seorang anak, ibunya ada tapi bapaknya nggak tahu kemana. Ditanya ke istrinya nggak tahu mbah meninggal, nggak tahu masih ada. Kenapa sih bapak ini tidak mencari anaknya? Oh ini anak saya itu punya anak gitu. Ya, termasuk mungkin adopsi gitu ya, anak adopsi ya. Saya juga ada di medsos ya, melihat dari Belanda jauh-jauh datang ke Indonesia untuk mencari keluarganya karena waktu kecilnya orang tuanya tidak mampu, kemudian ya diserahkan ke panti asuhan untuk diadopsi, disilahkan. Ya itulah nasib manusia ya, nasib manusia. Tetapi kembali lagi kepada seorang ibu tadi ya, bahwa seorang ibu itu tentu, seorang istri tentu tidaklah mudah ya. Oleh karena itu kita juga harus menghormati seorang ibu. Mumpung ibu masih ada, maka hormatilah. Berikanlah kasih sayang kepada seorang ibu. Kalau sudah meninggal baru penyesalan. Oh, ibu itu pinginnya kenapa dulu enggak melaksanakannya, ya seperti itu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya cukupkan sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi hikmah bagi kita semua bahwa kita harus atau wajib menghormati seorang ibu. Tapi bukan berarti tidak menghormati ayah, tetap keduanya, tetapi dalam pemaparan kali ini adalah tentu kepada seorang ibu. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar datangnya tentu dari Allah, dan yang salah tentu datang dari saya selaku manusia yang tidak luput dari yang namanya dosa dan salah. Mudah-mudahan Allah mengampuninya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di lain waktu dengan tema yang lain. Demikianlah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.